Oke, kita mulai pembahasan eh, skenario 2. Ini daftar penyakit yang akan kita bahas. Ini sasaran belajarnya, tapi secara umum ada 3 topik yang akan kita bahas. Dari gagal ginjal akut, kronis, sama keseimbangan asam basa. Oke, kita mulai dari gagal ginjal akut dulu ya. Jadi yang namanya gagal ginjal akut itu terjadinya secara tiba-tiba atau dalam onset kurang dari 3 bulan. Ya, biasanya cuma beberapa jam setelah adanya pemicu. Oke, nanti kita bahas pemicunya ada apa aja. Beberapa jam sampai hari. Terus karakteristiknya gimana? Karakteristiknya dia mengakibatkan pertama penumpukan limbah metabolisme ya seperti ureum kreatinin yang kemarin kita bahas itu ya. Kemudian disregulasi homeostasis cairan ya. Seperti terjadi overload cairan, cairannya nggak bisa keluar ya, nggak bisa lewat urin ya, terus tensinya jadi naik, itu gangguan hemostasis cairan ya. Terus gangguan elektrolit, oke, kemarin bisa menyebabkan hiperkalemi, hiperkalsemi dan sebagainya, hipokalsemi ya kalau kalsium. Sama gangguan asam basa ya, karena tren itu sendiri dia mengatur keseimbangan asam basa yang nanti akan kita bahas. Nah, definisi kriteria diagnosisnya menurut KDGIO ya, itu pertama ada peningkatan serum kreatinin sebesar lebih dari atau sama dengan 0,3 dalam 48 jam atau ya salah satunya peningkatan serum kreatinin lebih dari sama dengan 1,5 dari nilai baseline dilihat dalam 7 hari sebelumnya. Jadi idealnya harusnya misal tanggal 1 ya, tanggal 1 kita periksa itu kadar kreatininnya itu adalah 1 misalnya. Terus tanggal 7 ya itu kadar kreatininnya 3 ya. Nah, jadi patokannya 1 ke 3 dia nambah berapa kali? Nambah 3 kali. Maka dia sudah bisa dikatakan terjadi AKI ya, atau gagal ginjal akut sama aja. Terus volume urinnya juga berkurang ya, atau volume urin berkurang sebesar 0, kurang dari 0,5 per kilogram berat badan selama 6 jam ya. Per jam selama 6 jam. Kemarin kita bahas kalau normalnya kita memproduksi urin sebesar 0,5 sampai 1,5 mili ya per kilogram berat badan per jam. Oke? Oke, itu. Nah, etiologinya yang khas dari AKI ya, ini yang membedakan dengan gagal ginjal kronik juga, itu adalah etiologinya ada prerenal, renal, sama postrenal. Ya, kalau prerenal ini karena hipoperfusi ginjal, ya, sehingga suplai darah menuju ke ginjal itu berkurang, ya, akibatnya ginjal iskemik, iskemik, akhirnya ginjal meninggoy, ya, sel-selnya nekrosis, mati. Oke, atau karena faktor renalnya. Ini kan tadi faktor prerenal, jadi di pembuluh darah yang belum masuk ke renal. Sekarang faktor prerenal itu karena gangguan pertama tubulo-interstisial ya. Jadi unit fungsional ginjal itu apa? Nefron ya. Unit fungsional itu adalah sekumpulan jaringan yang bisa menjalankan fungsi utama organ itu ya. Kan nefron itu terdiri dari glomerulus ya kan, glomerulus terus ada tubulus-tubulus ya. Tubulus-tubulus terus ada pembuluh darah di sekitar tubulus ya. Nah, intrinsik itu bisa meliputi gangguan tubulus dan juga jaringan interstisial atau jaringan di sekitar tubulus ya. Ini di sekitar sinilah kita nomborin ini 1, atau di pembuluh darahnya ya, di pembuluh darahnya 2, pembuluh darah nefronnya ya, atau di mikrovaskulatur, ini cabang-cabang pembuluh darah. Oke, jadi bisa di tubulus termasuk glomerulus ya, atau di interstisialnya termasuk pembuluh darahnya. Contoh penyakitnya apa? Contoh penyakitnya ada akut tubular nekrosis, namanya juga tubular nekrosis. Jadi tubulus-tubulusnya itu mengalami kematian selnya ya, nekrosis sel-selnya sehingga bisa
terjadi kebocoran, ya, gangguan fungsi ginjal akhirnya. Atau glomerulonefritis, ini peradangan, ya, peradangan pada eh, glomerulus dan juga tubulusnya. Kalau dia itu radang, inflamasi, ya, akan ada sel-sel imun yang perang di sini, ya. Bisa karena infeksi bakteri misalnya, ya, infeksi bakteri dia menyebabkan respon inflamasi, ya. Ingat, inflamasi dia nggak cuma menyerang patogen, tapi dia menyerang jaringan sekitar juga. Jadi jaringan sekitar itu ikut rusak juga. Oke. Kemudian ini ya, ini sama akut tubular nekrosis bisa karena obat-obatan, toksin, atau hipotensi. Kemudian small vessel vasculitis, ini radang di pembuluh darah. Ya, intinya ada di ginjalnya. Terus yang ketiga itu postrenal. Postrenal setelah renal itu masuk ke saluran kemih, ya. Ada ureter, ya. Ini pembuluh darah kiri ginjal dia keluar ke ureter. Oke. Ureter kanan kiri nyambung ke VU. VU nanti ke uretra. Nah, kalau misalnya ada obstruksi di sini, ya, misalnya batu, ya, dia akan menyebabkan nyeri kolik. Nah, nyeri kolik kemarin nggak cuma ada di GI tract, ya, tapi di saluran yang berunggak, salah satunya, ya, saluran kemih ini. Nyerinya hilang timbul. Oke, kalau misalnya dia sampai terjadi obstruksi dalam jangka waktu tertentu, ya, dia bisa menyebabkan hidronefrosis. Jadi urin nggak bisa mengalir ke bawah, ya, sehingga urinnya numpuk di sini. Urin numpuk di sini, ya, nanti, ya, sel-sel jaringan ginjal itu akan terdesak sehingga mengganggu fungsinya, ya, mengganggu fungsinya alias gagal ginjal akut. Oke, bisa karena batu, ya, bisa karena prostat, pembesaran prostat, bisa karena cancer, ya, dan sebagainya, ya, atau batu-batu kalkuli ini. Oke, itu etiologi dari aki. Nah, yang paling sering, ya, paling sering adalah akut tubular nekrosis ini yang sering menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, eh, iskemik ini, ATN ini dia disebabkan oleh iskemik, ya, proses iskemik. Ya, jadi karena nekrosis, kenapa bisa nekrosis? Karena iskemik. Contohnya pada hipotensi, shock, sepsis, dehidrasi, ya. Pada kondisi ketika ginjal itu kekurangan suplai darah, ya, sel-sel tubulusnya itu akan nekrosis, ya, mati, ya. Sel-sel yang mati ini dia bisa menyebabkan obstruksi, ya, terus kebocoran urin ke interstisial, ya. Ini bisa disebabkan karena tadi dehidrasi, hipotensi, atau konsumsi zat-zat toksik, ya, zat-zat atau obat-obatan yang bersifat nefrotoksik, ya, seperti antibiotik, aminoglikosida, ya, kontras radiologi, atau rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis itu sel-sel otot itu pada lisis, pada pecah, sehingga dia mengganggu fungsi ginjal. Oke, ini terjadinya karena kematian sel tubular ginjal, ya, sel-sel tubulus ginjal. Oke, nanti di pemeriksaan eh, penunjangnya, khasnya itu didapatkan adanya granular cast atau clue-nya muddy brown cast, ya, kayak gini. Sorry. Ya, kecoklatan kayak gini, atau ada renal tubular cell, ya, ada sel tubulus renal. Harusnya kan urin kita nggak mengandung sel tubulus renal toh, ya. Tapi ketika ada kerusakan di tubulusnya, ya, kita periksa secara mikroskopik bisa ada sel tubulus renal. Oke, terus manifestasinya gimana ya? Manifestasinya sesuai dengan gagal ginjal akut, ya. Nanti kita bahas. Kalau ini yang ATN, ya, akut tubular nekrosis, artinya ini terjadinya di sel-sel tubulus. Nah, kalau yang interstisial, artinya dia di jaringan interstisial di sekitar nefron ini, ya. Ini biasanya disebabkan oleh infeksi askenden, ya. Jadi dari infeksi saluran kemih naik dia bakterinya.
Oke, atau penggunaan NSAID tertentu. Oke, terus patogenesisnya itu karena inflamasi pada interstisial ya, rongga antar tubulus, akhirnya ya menyebabkan inflamasi tubulus ginjal juga. Nah, khasnya kalau yang AIN atau akut interstitial nephritis itu ada white blood cell atau eosinophil case. Ya, kalau penyebabnya infeksi nanti dia didapatkan adanya bisa bakteri ya atau sel darah putih leukosit. Oke. Nah, ini patofisiologi kenapa bisa terjadi oliguri atau AKI ya akut kidney injury yang disebabkan prerenal, intrarenal dan postrenal. Kalau yang prerenal jadi faktornya adalah pembuluh darah ginjal ya. Dia karena pembuluh darah ginjal ren. Oke, penurunan pembuluh darah suplai darah ke ginjal itu akan menyebabkan hipoperfusi. Hipoperfusi akhirnya apa? Glomerular filtration rate-nya turun. GFR itu apa? GFR itu adalah rasio jumlah eh, darah yang masuk ke urin sama darah yang dilanjutkan ke eh, pembuluh darah vena. Ini kan misal ini arteri ini ya, ini arteri renalis. Ya, arteri renalis dia akan masuk ke glomerulus. Nah, di sini dia difiltrasi nih ya sama sel-sel podosit, sel-sel eh, glomerular dan sebagainya, difiltrasi. Terus yang akan masuk ke urin itu adalah dia yang berhasil lolos dari filtrasi. Ya, dia akan menjadi urin. Nah, sedangkan sisanya ya seperti darah, plasma, ya, protein, glukosa, ya itu akan masuk ke vena renalis. Ya, kemudian ke seluruh tubuh lagi. Ya, makanya salah satu fungsi ginjal adalah menyaring zat yang tidak digunakan. Oke, nah kalau misalnya suplai ke arteri renalisnya turun, ya otomatis pembentukan urinnya turun dong, ya kan? GFR-nya turun. Oke, nah kalau GFR-nya turun, dia akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan juga air. Ya, karena dikiranya tubuh kita sedang kekurangan cairan. Ya, karena ada sensor nih di sel-sel tubulus ini. Ada sensor apakah tubuh kita itu kekurangan suplai darah atau tidak. Oke. Kemudian dia akan mengaktifkan peningkatan aldosteron melalui sistem RAAS ya. Renin angiotensin aldosteron system. Oke. Jadi ketika suplai renal itu turun, ginjal akan memproduksi apa? Ini sekalian kita bahas RAAS ya. Karena ini penting banget. Ketika suplai darah turun, ginjal akan produksi hormon yang namanya renin. Ya kan? Renin akan dimasukkan ke pembuluh darah sehingga beredar di seluruh pembuluh darah ya. Kemudian di pembuluh darah si renin dia akan bertemu dengan renin ini ngapain? Dia akan mengubah ya angiostinogen menjadi angiostensin 1 ya. Jadi hepar itu produksi angiostinogen. Angiostinogen oleh renin ya, oleh renin dia akan diubah menjadi angiostensin 1. Kita singkat aja A1. A1 sampai ke sel paru-paru ya. Di paru-paru ada enzim ya, namanya adalah apa? Angiostensin converting enzyme ya, bukan ACEI ya. Kalau ACEI itu nama obat. Kalau enzimnya namanya angiostensin converting enzyme. ACE ini dia akan mengubah angiostensin 1 menjadi angiostensin 2. Ya, angiostensin 2 nanti dia kerjanya macam-macam ya. Pertama, dia ke korteks adrenal ya, ke kelenjar adrenal, dia akan produksi aldosteron. Ya, makanya di sini aldosteron meningkat. Oke, ke otak. Ke otak di uh, hipofisis ya, dia meningkatkan ADH, anti diuretik hormon. Ya.
ini ke otak. Anti diuretik hormon namanya anti diuretik, berarti anti kencing, berarti dia menghambat kencing. Oke. Dan sebagainya, termasuk ke pembuluh darah ya, pembuluh darah dia bikin vasokonstriksi ya, vasokonstriksi. Dia akan meningkatkan tekanan darah ya karena vasokonstriksi. Makanya obat-obatan anti hipertensi dia banyak yang menghambat ACE ini ya. Obat yang menghambat ACE namanya angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACEI. Oke, ini akhirnya aldosteron bekerja dengan cara meningkatkan reabsorpsi natrium dan air. Ya, peningkatan ini menyebabkan ya airnya direabsorpsi, kebanyakan direabsorpsi ya akhirnya oliguri. Ya, jumlah urinnya itu turun. Oke, oke. Pada kondisi ini bisa terjadi AKI. Ya, apalagi kalau hipoperfusinya tadi dia menyebabkan eh, nekrosis ya, kematian sel ginjal. Oke, terus kalau yang intrarenal gimana? Nah, ini tadi karena adanya gangguan di tubulus maupun interstisial dari tubulus, ya, bisa menyebabkan nekrosis atau apoptosis ya, kematian sel. Oke, tadi dia menyebabkan cast formation, jadi sel-selnya, sel-sel tubularnya itu kan rusak. Sel yang rusak dia menyumbat nefron, ya, menyumbat nefron sehingga tekanan intratubular meningkat, ya, intratubular meningkat sehingga bisa terjadi backleak atau kebocoran. Ya, kalau bocor ya otomatis GFR-nya turun, terjadilah AKI. Oke, terus postrenal tadi ketika di saluran kemih ada obstruksi sehingga dia mengganggu aliran urin, ya, mengganggu aliran urin sehingga intraluminal pressure-nya meningkat, artinya tekanan intralumen ureter itu meningkat. Ya, karena terdesak di sini nggak bisa jalan urinnya. Oke, lama-lama dia bisa nekrosis juga, ya, bisa mati juga selnya karena desak kayak gini, ya. Ini kan rame nih, rame urin di sini nggak bisa jalan. Nah, dia mendesak-desak sel-sel ureter, ya. Akhirnya dia radang, ya. Dia menyebabkan peradangan. Oke, peradangan pada eh, saluran kemih dia menyebabkan vasokonstriksi di arteri renalisnya, ya. Lagi-lagi kalau arteri renalis itu suplainya sedikit atau vasokonstriksi, otomatis GFR-nya itu akan turun, ya. GFR-nya turun sehingga terjadi AKI. Oke, habis ini ada pertanyaan. Terus anamnesisnya gimana? Anamnesisnya sekali lagi ini tuh tergantung dari penyebabnya. Penyebabnya prerenal, renal kah atau postrenal. Kalau prerenal tadi kan karena gangguan suplai darah ya, suplai darah ren. Nah, maka kita cari tanda-tanda hipovolemia ya, seperti rasa haus, pusing ya, tanda-tanda dehidrasi ya, berkurangnya BAK, atau ternyata pasien ada muntah, diare, poliuri, atau perdarahan yang menyebabkan suplai darah berkurang. Ya, atau pada pasien gagal jantung perlu kita cari kriteria mayor, minor, Framingham gagal jantung. Apakah ada ya pasiennya sesakkah ketika malam hari, ketika tiduran, ya. Terus kalau renal kita cari tanda-tanda gangguan renal, yaitu apa salah satunya? Hematuria, ya, kencingnya berdarah. Karena kalau misalnya radang ginjalnya, nah di situ bisa didapatkan adanya darah ya pada urin. Oke, urinnya bisa warna merah. Oke, atau bengkak pada wajah. Kenapa bisa bengkak pada wajah? Ya, ini bisa terjadi karena
kehilangan protein misalnya, ya, kehilangan protein misalnya pada sindrom nefrotik ataupun nefritik, ya. Ini kan nanti kan glomerulonefritis, ya. Kalau yang tadi kita bahas itu ATN, akut tubular necrosis. Nanti ada lagi glomerulonefritis, ya. Ini yang meliputi sindrom nefrotik, ya. Sindrom nefrotik sama sindrom nefritik, ya, beda ya. Nefritik sindrom atau nefrotik sindrom. Bedanya kalau yang nefritik ya, dia radang sehingga dia BAK berdarah, ya, BAK darah. Oke. Kalau yang nefrosis, sindrom nefrotik, ya, ingat O itu ginjalnya bocor, ya, ren bocor, sehingga protein itu lolos dia sampai ke urin, ya, protein nuri, ya, sehingga didapatkan protein nuria. Lagi-lagi fungsi protein di darah itu fungsinya untuk mempertahankan tekanan onkotik, ya. Jadi dia berfungsi untuk menyerap air supaya air itu tetap di dalam pembuluh darah, nggak keluar-keluar ke ekstravaskuler. Nah, kalau proteinnya itu nggak ada, ya, cairan bebas keluar ke ekstravaskuler, menyebabkan edem, bengkak, ya. Kalau sindrom nefrosis biasanya bengkak pada wajah. Oke. Atau riwayat infeksi tenggorokan, apa hubungannya? Ya, riwayat infeksi tenggorokan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus, ya. Kita bahas di blok 3.3 itu, ya. Faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus itu bisa menyebabkan glomerulonefritis, ya. Karena antibodi, ya, antibodi menyerang si Streptococcus beta hemolyticus, ya. Terus dia membentuk kompleks imun, ya, kompleks imun. Nanti dia mengendap di ginjal, di saluran ginjal, ya, di nefronnya, sehingga radang di situ. Oke, atau riwayat konsumsi obat-obatan nefrotoksik, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, aminoglikosida, antibiotik, dan sebagainya. Terus kalau postrenal, kita tanyakan apa? Kalau postrenal, ya kita tanyakan tentang keluhan obstruksi, ya, keluhan terkait obstruksi. Apa aja? Ada urgensi, ya, urgensi itu eh, nggak bisa tahan kencing, ya, jadi sedikit-sedikit pengen kencing, sedikit-sedikit pengen kencing, ya, ini nggak bisa nahan. Frekuensi, ya, ini banyak, kita sering pipis jadinya, ya, banyak kencing. Oke. Kalau hesitansi, dia cenderung susah buat kencing, ya, kayak ngeden, harus ngeden, mengejan. Oke. Misalnya karena prostat itu harus ngejan. Oke, atau ada tanda-tanda nyeri di pinggang dan juga hematuria, itu juga bisa terjadi pada gangguan postrenal. Oke, anamnesis aman. Terus pemeriksaan fisik gimana? Pemeriksaan fisik bisa didapatkan beberapa tanda, ya. Pada kulit, apa yang bisa kita lihat? Kalau pada vaskulitis, ya, radang pembuluh darah, bisa kita lihat tanda livedo reticularis, ya. Tanda merah bulat-bulat kayak gini. Oke. Terus iskemik pada jari-jari, ya. Ada butterfly rash, purpura, kemerahan di wajah, atau endokarditis, ya, akibat penyalahgunaan obat-obatan. Pada mata bisa kita dapatkan ikterik, ya, skleranya ikterik kalau misal tanda ada gangguan hati. Karena gangguan hati itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ya, gangguan hati yang menyebabkan gangguan ginjal itu ada namanya, yaitu namanya hepatorenal syndrome.
hepatorenal syndrome. Ya, jadi sakit hepar, ya sakit hepar entah itu karena sirosis, HCC, ya, itu akan menyebabkan penurunan suplai darah, ya, penurunan suplai darah ke organ-organ termasuk ginjal. Oke, ingat lagi, semua penurunan suplai darah, semua hipovolemik, organ pertama kali yang terkena dampaknya adalah ginjal, ya, bukan otak, bukan hepar, bukan jantung, tapi ginjal. Oke, terus eh, mieloma multiple, ya, penyakit neuro, kemudian vaskulitis autoimun bisa didapatkan tanda-tanda keratitis, uveitis, atau retinopati, ya, akibat diabetes atau hipertensi. Karena diabetes itu bisa menyebabkan komplikasi makroangiopati sama mikroangiopati, ya. Tapi itu lebih ngefek ke CKD nanti karena dia prosesnya kronis, ya. Nah, angiopati itu gimana? Angiopati nanti DM itu menyebabkan aterosklerosis, ya, kekakuan pembuluh darah sehingga suplai darah ke organ-organ berkurang. Terus kardiovaskuler, perlu kita cari tanda-tanda hipovolemi. Nadinya gimana, tekanan darahnya gimana, turunkah, ya, JVP-nya, edem tungkai. Oke. Kemudian aritmia, ini terkait gangguan elektrolit, ya. Oke, terus perikarditis uremicum. Bisa didapatkan adanya friction rub, ya, perikarditis yang disebabkan oleh sindrom uremik. Terus di abdomen, kalau ada ateroemboli, ya, emboli di pembuluh darah, bisa didapatkan ada bruit atau massa pulsatil, ya. Jadi di perut kita kayak berdenyut-denyut. Terus nyeri abdomen atau CFA, costovertebral angle. Ini untuk cari tanda-tanda postrenal. Jangan-jangan ada nefrolithiasis atau trombosis vena, ya, atau ada batu ureter. Oke, ya, ini saluran kemih seperti massa, ya, keganasan prostat dan sebagainya. Oke, terus pemeriksaan penunjangnya ini dilakukan untuk mencari penyebabnya apa, ya, penyebabnya prerenal, renal atau postrenal. Seperti fungsi ginjal, ya, ureum kreatinin tentunya, darah lengkap, ya, untuk menilai infeksi apakah ada leukositosis atau enggak, hapusan darah tepi untuk menilai HUS, TTP, ya. HUS kemarin apa? Hemolytic uremic syndrome, ya, bisa disebabkan oleh bakteri-bakteri E. coli, Shigella, ya. Nyambung nih. Terus tes serologi, ya, untuk menilai gangguan autoimun seperti lupus, vaskulitis. Kemudian urinalisis tadi untuk melihat sel-sel abnormal, ya, sel-sel ginjal, sel-sel darah putih. Kemudian USG untuk melihat kondisi ginjal, ya. Kalau USG pada AKI itu cenderung normal. Sedangkan kalau CKD nanti, ya, kalau AKI itu USG-nya normal, kalau CKD nanti ginjalnya itu mengecil. Ren kecil, ukurannya kurang dari 10 cm. Oke, angiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah dan biopsi renal. Nah, untuk derajat eh, AKI ini itu ada dua penilaian. Ada penilaian berdasarkan kriteria RIFLE, ya. RIFLE ini karena singkatannya Risk Injury Failure Loss sama End Stage, disingkat RIFLE, sama kriteria AKIN, ya. Ini Akin bla 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 Nefro apa gitulah organisasi, ya. Oke, tapi intinya sama. Cuma yang Akin ini cuma sampai 3. Kalau yang Rival itu ada tambahan 2 kriteria. Oke, kalau berisiko atau stage 1 itu serum kreatinina meningkat 1,5 kali lipat, ya, atau ada penurunan GFR lebih dari 25%. Oke, ini kriteria GFR-nya sama kreatinin. Kalau kriteria urin output-nya kurang dari 0,5 dalam 6 jam.
Oke, terus kalau injury atau stage 2 itu kreatininnya meningkat 2 kali, ya, atau penurunan GFR hingga 100%. Terus kalau yang failure stage 3 itu 3 kali. Ya, lumayan gampang ya, 1,5, 2, sama 3 kali. Oke, terus kalau uh, urin outputnya ini 0,5 dalam 6 jam, 0,5 dalam 12 jam. Kalau yang failure itu udah kurang dari 0,3 dalam 24 jam. Atau bahkan anuria, ya, tanpa urin. Oke, ini sama juga. Terus ada loss, artinya dia sudah persisten ya, lebih dari 4 minggu. Sama end stage kidney disease. Ya, ini CKD. Ya, dia lebih dari 3 bulan. Nah, untuk kriteria diagnosis dari gangguan ginjal akut ya sesuai dengan ini ya, serum kreatinin, oke, sama urin output. Udah dua itu ya. Serum kreatinin, SCR, sama urin output. Serum kreatinin dikatakan GGA kalau dia kurang dari 0,3 mili per kilogram berat badan dalam 48 jam. Sorry, ini serum kreatinin ya. Dia meningkat, sorry. Dia meningkat lebih dari 0,3 miligram per desiliter. Oke, serum kreatinnya meningkat. Terus kalau yang urin outputnya dia berkurang, ya, berkurang sebesar 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Oke, dua itu, ya. Oke, ini serum kreatinnya bisa pakai peningkatan atau meningkatnya berapa kali, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Pemeriksaan penunjangnya bisa tadi urinalisis untuk melihat kondisi sel-sel di urin ya atau bakteri atau lainnya, atau pemeriksaan penunjang lain untuk menentukan kecurigaan pada penyakit lainnya, misal glomerulonefritis, vaskulitis, bisa dicek uh, ananya atau anti GBM dan sebagainya. Ini pemeriksaan-pemeriksaan spesifik yang mengarahkan pada penyakit yang menyebabkan AKI. Oke? Contoh kalau kardiorenal ya, gangguan jantung, gagal jantung yang menyebabkan gangguan aki, ceknya ya, troponin, CKMB, dan kardiak marker lainnya, ya, imaging dan sebagainya. Oke, untuk tata laksananya ini juga sesuai dengan etiologinya ya. Kalau prerenal ya, karena gangguan cairan, kita harus berikan cairan. Oke, bisa diberikan cairan Ringer laktat. Oke, terus ini pilihan utamanya Ringer laktat ya, karena NaCl bisa menyebabkan asidosis hiperkloremik, karena kan ada kloret ini. Terus obat-obatan kalau pasien gagal jantung ya diberikan obat-obatan gagal jantung ya, agen inotropik, penurun preload, afterload dan sebagainya. Ya, masih ingat tata laksana gagal jantung ya, yang triple A, BAS ya. Ini satunya ACEI ya, ACEI, terus ARNI ya, terus satunya apa? ARB, terus baru beta blocker ya, terus ada aldosteron inhibitor ya, terus baru SGLT2 inhibitor. Oke, bisa dikasihkan obat-obatan itu sesuai dengan etiologinya. Terus kalau renal ya, kalau misalnya akut tubular necrosis yang iskemik, ya ini juga sama dengan mengembalikan perfusi renal ya, dikasih resusitasi cairan dan juga vasopresor. Kemudian ATN yang nefrotoksik ya, karena kerusakan sel
Ini perlu eliminasi agen neurotoksiknya ya, misal obat-obatan harus segera dihentikan atau zat-zat toksik, alkohol dan sebagainya harus dihentikan segera. Terus glukokortikoid atau steroid ya, agen imunosupresan itu bisa diberikan GGA yang disebabkan oleh peradangan ya, seperti glomerulonefritis, vaskulitis, nefritis, alergi dan sebagainya. Terus kalau postrenal ya, hilangkan obstruksinya ya. Kalau ada batu ya, bisa diambil ya ESBL atau terapi peluruh batu dan sebagainya. Oke. Terus kapan dilakukan hemodialisa? Hemodialisa pada pasien gagal ginjal akut itu dilakukan kalau ada kondisi CITO ini ya, AIUEO. Pertama asidosis kalau pH-nya kurang dari 7,2 ya. Kedua, kalau misal penyebabnya karena intoksikasi ya seperti alkohol, litium, besi dan sebagainya. Kalau uremia ya, ada sindrom uremia dengan penurunan kesadaran, perikarditis kejang ya, atau karena ketika ada elektrolit imbalance, gangguan elektrolit ya, terutama kalau hiperkalemi. Ya, hiperkalemi ada perubahan EKG. Di mana perubahan EKG pada hiperkalemi dia akan didapatkan titol ya, T-nya tinggi, gelombang T-nya tinggi. Atau overload cairan ya, overload cairan yang menyebabkan sesak, edem pulmo ya. Jadi penandanya itu adalah edem pulmo, bukan edem tungkai. Jadi kalau masih edem tungkai itu bukan indikasinya. Oke, terus komplikasinya bisa kemana-mana ke otak, bisa menyebabkan ensefalopati akibat toksin uremia ya, dan juga mediator inflamasi kalau misal terjadi radang. Oke, terus ke jantung dia bisa menyebabkan aritmia ya, gagal jantung, hiperkalemia. Hiperkalemia di jantung dia menyebabkan aritmia ya kan. Fluid overload dia menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras ya. Kalau jantungnya nggak kuat, dia bisa menyebabkan ya eh, renocardiac syndrome ya. Ke intestin ya, dia akan mengganggu mikrobia usus normal ya, karena asidosis, iskemik dan sebagainya. Ke tulang gimana? Ke tulang dia menyebabkan sitopenia, karena kemarin kita bahas kalau ginjal ya, ini sekaligus kita bahas yang kalsium deh, kemarin belum kita mendetail ya. Ginjal itu dia mengeluarkan enzim ya, dia mengeluarkan enzim bernama ini yang di slide fungsi ginjal, satu alfa hidroksilase ya, satu alfa hidroksilase. Dia mengkonversi kalsidiol. Kalsidiol itu adalah vitamin D yang belum aktif menjadi kalsitriol ya, atau vitamin D. Vitamin D fungsinya buat apa? Fungsinya buat absorpsi ya, untuk absorpsi kalsium di usus. Jadi kalau nggak ada vitamin D ini, kita nggak bisa absorpsi kalsium di usus. Nah, pada gagal ginjal kan nggak ada nih pembentukan enzim satu alfa hidroksilase, sehingga kalsium otomatis turun, ya kan? Kalau kalsiumnya itu turun, PTH akan naik, paratiroid hormon. PTH naik, apa yang dia? Destruksi tulang, ya. Dia mengambil kalsium dari tulang, ya, sehingga terjadi sitopenia. Itu. Kemudian gangguan liver ya, karena volume overload tadi atau karena inflamasinya. Kemudian ke paru-paru juga karena volume overload yang menyebabkan edem pulmo. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Terus soal latihan dulu deh, ya. Jadi ada laki-laki 6 hari ya usianya, bayi ini dinicu diduga mengalami infeksi sehingga diberikan ampicillin, oke, dan gentamisin. Pada saat monitoring pagi ini, pasien belum BAK dan balance cairan positif. Dokter jaga melakukan pemeriksaan lab ada ureum dan kreatinin. Oke, kalau kayak gini, ini kemungkinan penyebabnya apa? Penyebabnya, yang menjawab, penyebabnya bisa karena gagal ginjal renal ya. Taunya gimana? Oke, ini sebenarnya agak tricky ya. Dia mengalami infeksi. Infeksinya nggak jelas apa ya. Apakah infeksinya itu uh, di ginjal atau di nefron atau di mana. Tapi yang jelas dia dikasih gentamisin. Gentamisin ini adalah golongan aminoglikosida ya. Golongan aminoglikosida dia bersifat nefrotoksik ya. Dia bersifat nefrotoksik sehingga eh, ini kan taunya pasien belum BAK ya kan. Kita curiga ada gangguan ginjal akut. Terus dicek ureum kreatinin ternyata meningkat nih ya. Meningkat berapa kali nih? 3 kali ya. Meningkat 3 kali sehingga dia bisa didiagnosis sebagai gagal ginjal akut. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, betul. Ya, intra. Oke, terus gagal ginjal kronis ya. Jadi gagal ginjal kronis ini menetap ya, gangguan ginjal yang menetap selama lebih dari 3 bulan. Oke, disertai adanya abnormalitas struktur atau fungsi ginjal ya. Terus penurunan GFR dengan atau tanpa ya. Bisa ada, bisa enggak. Abnormalitas struktur apa yang terjadi? Kalau abnormalitas struktur ditandai oleh ginjal mengecil ya pada USG. Ginjal kecil ya kurang dari 10 cm pada USG. Oke. Fungsi ginjal, penurunan fungsi ginjal ini gangguan struktur, gangguan fungsi ya. Gangguan fungsi ginjal ditandai ini ya, ada albuminuria ya, terus ada peningkatan ureum kreatinin, ada gangguan elektrolit dan sebagainya. Oke. Terus yang ketiga ini GFR ya. GFR-nya menurun kurang dari 60 mili. Oke. Tadi kalau kriterianya si Aki itu kan dari urin output ya. Kalau ini GFR berbeda dengan urin output. Kalau urin output ya tinggal uh, berapa sekarang hitung urin output gimana? Dia pasang kateter ya, pasang kateter urin ya. Pasiennya udah nih, udah penuh ya. Pas dipasang itu kan urinnya ngalir ya kan, urinnya ngalir sampai selesai, kita buang dulu ya, urinnya dibuang, tutup ya, terus ya udah deh, kita monitor. Misal 1 jam, oh ternyata 1 jam nambah urinnya itu sebanyak 100 cc ya, biar gampang lah, 100 cc atau 100 mili. Berat badan pasien itu 50 ya, 50 kilogram. Gimana kita ngitung urin outputnya? Urin output normal itu berkisar antara 0,5 sampai 0 sampai 1,5 kilogram per berat badan per jam ya. Jadi kalau 50 harusnya urinnya itu berapa? Antara 0,5 kali 50, 0,5 kali 50 setengahnya 25 sampai 1,5 kali 50
berarti 75 ya, 75 cc. Oke, ini jangan 100 lah, kebanyakan 50 cc ya. Jadi dia normal ya. Jadi dikatakan urine outputnya menurun kalau kurang dari 25 cc ini. Oke, jadi dia masih normal. Nah, kalau ini GFR, GFR ngitungnya gimana? Ini kita bahas cara ngitung GFR ya. Nah, jadi ini kriteria CKD kita spill dulu ya. Ada gangguan fungsi, gangguan GFR, sama gangguan struktur. Oke? Oke, terus etiologinya gimana? Etiologinya, kalau yang AKI itu pre-renal, renal, post-renal, kalau ini karena gangguan penyakit kronis, ya, seperti nefropati diabetikum, gangguan nefron atau ginjal akibat diabetes, ya. Nefropati hipertensi, ya, karena hipertensi, ya, hipertensi menyebabkan kerusakan ginjal. Terus glomerulonefritis, peradangan pada ginjal. Atau kita bisa bagi berdasarkan penyakit pada glomerular, ya, penyakit pada glomerular, terus penyakit pada interstisial dan juga tubulus, ya, terus pada vaskularnya, ya, pada vaskular, arteri, vena, ya, atau karena kista, ya, kista atau gangguan kongenital. Oke, kita taruhlah kista di sini gede, nomor 4. Nah, glomerular disease yang bisa terjadi, ya, beberapa penyakit eh, sistemik yang bisa menyebabkan gangguan glomerular seperti diabetes, autoimun, ya, infeksi, obat-obatan. Oke, ini yang sistemik. Kalau ini yang non sistemik. Oke, ini nggak ada sistemiknya. Ya eh, murni karena glomerular. Bisa karena glomerulonefritis, ya, glomerulosklerosis atau nefropati dan sebagainya. Kalau yang mengganggu di tubulointerstisial, ya, sistemiknya seperti autoimun, sarkoidosis, obat-obatan dan sebagainya. Kalau yang murni di ginjal, penyakit ginjal, ya, bisa karena infeksi saluran kemih atau batu atau obstruksi. Ya, meskipun ini kalau di AKI ini post renal, ya, tapi dia bisa menyebabkan uh, CKD juga, ya, kalau misal jangka panjang. Oke, atau di vaskularnya, ya, kalau sistemik, ya, aterosklerosis, hipertensi, kolesterol dan sebagainya, intinya ada gangguan aliran darah, ya. Atau kalau di ginjalnya seperti vaskulitis, ya, fibromuskular displasia. Oke, kalau kista seperti polikistik, ya, polycystic kidney disease, sindrom Alport, ya, atau Fabry disease dan sebagainya. Intinya ini di ginjal, ini sistemik, mempengaruhi sistemik, ini di ginjal. Oke, itu perbedaannya. Terus patofisiologinya gimana, ya? Jadi patofisiologi dari CKD ini dia dipengaruhi oleh banyak hal, ya, seperti faktor lingkungan, perilaku, yang pada akhirnya mengganggu oksigenasi sistemik, ya. Oke, ini bisa disebabkan karena anemia, hipertensi, hiperglikemi, kolesterol, ya, atau AKI, ya, AKI berkepanjangan berubah jadi CKD, obstructive sleep apnea, ya, osa dia ngorok sehingga aliran darah berkurang, merokok, polusi ataupun aterosklerosis. Pada intinya faktor-faktor ini dia akan menurunkan suplai oksigen ke ginjal, ya, sehingga sel-sel ginjal hipoksia. Apa yang terjadi kalau sel-sel ginjal hipoksia? Pertama, ya, sel ginjal itu bisa mengalami apoptosis, kematian sel yang terprogram, ya. Ya, apoptosis, atau kalau hipoksia bisa terjadi inflamasi, ya, karena sel-selnya pada mati memicu respon imun. Terus kalau inflamasi sudah selesai,
jaringannya bisa digantikan oleh jaringan fibroblast, ya, sehingga aktivasi fibroblast. Kemudian lama-lama sampai ekstravaskular matriksnya, ya, itu akan deposisi. Oke. Terus lama-lama dia mengalami vasokonstriksi pada pembuluh ginjalnya. Nah, kesemuanya ini pada akhirnya akan mengalami fibrosis, ya. Jadi jaringan ginjal yang harusnya itu sel-sel ginjal yang ngisi, dia malah digantikan oleh sel fibrosis, ya, jaringan fibrosis, jaringan fibrosa. Ya, jaringan fibrosa ini dia tentu saja nggak bisa menjalankan fungsi ginjal, ya, sehingga lama-lama dia mengalami chronic kidney disease. Oke, oke, nanti renal fibrosis dia bisa memperparah kondisi hipoksia, ya, karena isinya jaringan fibrosis. Gitu. Untuk manifestasi klinisnya ini sesuai dengan ini ya sebenarnya apa komplikasi atau efek karena CKD ini. Seperti retensi natrium, dia menyebabkan hipertensi, ya, gagal jantung, edem tungkai. Uremia, dia menyebabkan uremic syndrome. Uremic syndrome itu kayak gimana, ya? Banyak manifestasinya. Ya, ada faktor amonia, napasnya bau pesing kayak urin. Ya, terus ada uremic force. Oke, ini nggak terlalu kelihatan sih, ya. Dia ada kristal mengkilap, ya, saat berkeringat. Oke, terus pruritus ini sering banget terjadi pruritus gatal-gatal, ya, karena uremia yang tertimbun di ini di kulit, atau asterexis, ya, ketika dia terkena apa otak, ya. Ini tanda dari ensefalopati. Ensefalopati. Asterexis itu gimana? Asterexis itu gini, ya, flapping tremor. Jadi tangannya tremor tapi kayak apa ya? Kayak dribble gini. Oke. Terus anemia, anemia penyakit kronis, ya, karena dia CKD, ya, manifestasi anemia lemas, konjungtiva pucat, lemah, letih, lesu, mulai. Oke, terus manifestasi bone mineral disease tadi, ya, karena apa? Karena peningkatan hormon PTH, ya, akibat gangguan absorpsi kalsium. PTH nanti dia akan merusak sel tulang untuk mengambil kalsiumnya, sehingga bisa terjadi faktor patologis, ya, patah tulang karena penyakit, sama nyeri tulang, ya, karena ya penyusun tulangnya dia tidak lagi utuh karena diambilin sama PTH. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pertama laboratorium klasik, ya, untuk mencari etiologi, tentunya ureum kreatinin dan juga LFB kita periksa. Tentunya akan terjadi peningkatan ureum kreatinin, ya. Ureum kreatinin dia meningkat baik pada AKI maupun CKD. Dia itu penanda khas pada gagal ginjal baik akut maupun kronis. Oke. Terus kelainan biokimia seperti anemia, asam urat, kalium, hiponatremia, hipofosfatemia, dan sebagainya. Oke, asidosis, ya. Terus gangguan urinalisis, ya. Pada pemeriksaan mikroskopik urin bisa didapatkan adanya proteinuria sama hematuria. Ya, artinya filtrasi ginjal itu gagal, ya. Harusnya ginjal itu memfilter protein dan darah. Nah, karena longgar dia rusak, akhirnya darah dan protein itu banyak yang keluar ke urin. Radiologi USG ginjal, ya, ini fungsinya untuk melihat simetrisitas ginjal kanan kiri sama enggak, jangan-jangan sama-sama sudah stage lanjut, ya, ginjalnya sudah mengecil. Terus menilai juga ada obstruksi apa enggak, karena tadi bisa disebabkan karena obstruksi saluran kemih. Oke, foto polos bisa juga cari batu, ya. Kemudian ini memeriksa suplai darah ginjal dengan USG Doppler ataupun CT scan. Ini ya USG
dia akan didapatkan ginjal yang sangat mengecil ya, ukurannya kurang dari 10 cm ya, cuma segini. Ya, sedangkan normalnya gede nih. Ya, dia sekitar 20-an mungkin ya, 20-an cm. Terus untuk ekogenitasnya dia hipoekogen ya, artinya nggak terlalu terang. Dan kalau yang ginjal CKD itu ekogenitasnya meningkat. Terus pemeriksaan lainnya yang lebih spesifik bisa dilakukan biopsi untuk pasien dengan pengerutan ginjal bilateral kanan kiri. Oke, untuk kriteria diagnosisnya tadi kita udah bahas ya, yaitu ada penurunan fungsi, ya, terus penurunan GFR. Ini kok nggak nyampe-nyampe ini ya, ngitung GFR. Penurunan GFR sama eh, ini USG, penurunan ukuran. Oke, penurunan fungsi dinilai dengan kadar albumin, ya, kemudian kelainan sedimen urin, tadi ada proteinuria, ada darah, hematuria, gangguan elektrolit, gangguan histologi, ya, kemudian ada gangguan struktur, ya, ukuran tadi USG, atau ada riwayat transplantasi ginjal. Oke, nah ini untuk menilai stadium ginjal kita harus ngitung GFR menggunakan rumus namanya rumus Cockcroft-Gault ya, atau gimana bacanya? Cockcroft-Gault ini dia uh, menghitung GFR membutuhkan 3 komponen ini, usia, berat badan, sama kreatinin serum. Oke, ini dia untuk menentukan derajat keparahannya atau stadiumnya. Ya, ini rumusnya. Terus kalau pada wanita ya, kalau pada wanita itu harus dikali lagi dengan 0,85. Ini jangan sampai ketinggalan ya. Ini nanti didapatkan GFR-nya berapa, terus bisa kita sesuaikan sesuai dengan stadium ini. Ya, apakah stadium 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kepentingannya buat apa? Kepentingannya buat tata laksana. Nanti kalau sudah stadium 4 atau 5 ya, dia harus tata laksana berupa hemodialisa atau HDI. Kalau 1 sampai 3 ya belum perlu, kecuali kalau ada kegawatan cito itu yang A, I, U, E, O. Ya. Nah, untuk tata laksananya tentu saja perubahan gaya hidup karena dia sudah imunokompromis ya, imunnya sudah ya nggak bagus lagi daya tahan tubuhnya. Sehingga edukasi berhenti merokok ya, jaga IMT supaya nggak obes, kemudian batasi asupan protein, oke, batasi fosfat, kemudian restriksi cairan ya, restriksi cairan. Nggak boleh banget pasien CKD itu minum ya, apalagi diinfus ya, diminum atau diinfus itu nggak boleh. Oh nggak diinfus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa harus diinfus? Ya, kalau yang aki itu baru diinfus nggak apa-apa. Apalagi kalau dia gangguannya karena pre-renal, ya harus loading cairan. Restriksi cairan maksimal itu 500 sampai 600 mili ditambah urin yang keluar ya. Jadi 500 tuh ya sekitar ini ya, aqua botol itulah segitu. Itu pun harus direstriksi lagi. Kalau udah parah itu 1 gelas aja itu maksimal 1 hari ya. Ditambah urin yang keluar. Kalau misalnya urinnya sedikit ya tambahannya sedikit. Olahraga ya, ini penting untuk menjaga ya supaya otot dan tulangnya tetap gerak ya. Dia akan meningkatkan aktivitas metabolisme. Terus tata laksana yang kedua itu adalah kontrol gejala komplikasi ya. Jadi komplikasi yang bisa terjadi pada pasien dengan CKD itu ya yang kita bahas kemarin ya. Anemia, kalau anemia ya bisa diberikan zat besi atau injeksi eritropoietin. Eritropoietin itu apa? Dia kalau di ginjal itu adalah hormon. Hormon yang merangsang produksi sel darah merah. Kalau hipertensi diberikan HCI atau ARB
Ya, kalau hiperfosfatemia dia diberikan fosfat binders ya. Kemudian hipokalsemia ya diberikan kalsium dan sebagainya ya. Apalagi asidosis ya, suplementasi bikarbonat ya. Terus kalau ada overload, restriksi, jangan dikasih minum, jangan dikasih infus. Oke, itu ya. Terus kalau terapi pengganti ginjal gimana? Terapi pengganti ginjal ada banyak metodenya seperti eh, ada banyak metodenya ya. Salah satunya adalah hemodialisa. Itu yang paling sering ya. Beberapa lainnya ada continuous ambulatory peritoneal dialysis. Jadi kalau HD hemodialisa itu lewat vena ya. Bisa vena di apa namanya ini? Vena kenapa tuh buat infus? Vena brachialis ya. Vena mediana kubiti ya itu vena mediana kubiti atau vena apalah atau di vena subclavia ya. Tapi kalau CAPD atau ambulatory peritoneal dialisis itu di peritoneum di perut ya, dia lewatnya perut jarumnya ya. Terus ini diindikasikan pada pasien CKD stage 4 dan 5 ya atau pasien CKD dengan gawatan ini AIUEO. Oke. Oke, ini komplikasi yang bisa terjadi ya. Jadi terjadi gangguan natrium, oke. Dia bisa terjadi hipernatremi ya. Bisa terjadi hipernatremi karena gangguan ekskresi natrium sehingga direstriksi untuk konsumsi makanan mengandung tinggi natrium ya, gorengan, asin-asin. Oke. Untuk tata laksananya diberikan diuretik ya supaya mengalir. Terus ekskresi potasium terganggu menyebabkan hiperkalemia ya. Hiperkalemia. Kemudian untuk tata laksananya dia restriksi diet ya, nggak boleh dikasih makanan yang mengandung kalium tinggi. Contohnya apa tuh? Pisang ya, pisang mengandung kalium tinggi. Terus hindari juga NSAID. Nah, ngomong-ngomong tentang diuretik, diuretik yang boleh diberikan itu adalah furosemid. Diuretik lainnya ya, itu contohnya spironolakton. Spironolakton itu tidak boleh ya, tidak boleh pada pasien CKD. Kenapa nggak boleh? Karena dia bersifat hemat kalium ya. Jadi ya percuma cuma ngeluarin air tapi kaliumnya nggak keluar. Ya, sedangkan kalau yang furosemid dia golongan yang boros kalium ya sehingga dia membantu mengeluarkan kalium. Oke. Oke, ini jadi tata laksana hiperkalemi juga diberikan diuretik. Ya, terus insulin juga bisa diberikan ya. Insulin cara kerjanya nanti dia akan memasukkan kalium ke dalam sel ya sehingga kadar kalium darah itu bisa turun karena kaliumnya masuk ke sel. Terus kalau gangguan ekskresi asam ya karena zat-zat asam nggak bisa dikeluarin sehingga menyebabkan asidosis metabolik. Dia diberikan sodium bikarbonat. Ya, kenapa? Nanti kita bahas ya. Ya, dia sodium bikarbonat dia memberikan efek basa ya sehingga mengurangi asam. Terus gangguan kalsium dan juga fosfat ya. Dia bisa diberikan fosfat binder sama kalsium mimetik ya zat kalsium. Terus gangguan eritropoiesis menyebabkan anemia. Dia bisa diberikan eritropoiesis ya sama iron replacement terapi zat besi. Oke, ini komplikasinya dan juga patomekanisme yang sudah kita kemarin bahas ya. Hiperparatiroid sekunder ya. Jadi dia karena gangguan
eh, konversi dari kalsidiol menjadi kalsitriol sehingga kalsium nggak bisa diabsorpsi dari intestine small ya, sehingga tubuh melakukan feedback ya, melakukan apa namanya kompensasi berupa peningkatan hormon paratiroid yang akan merusak sel-sel tulang. Oke, menyebabkan CKD MBD atau chronic kidney disease mineral bone disorder, gangguan tulang, jadi mudah fraktur, nyeri tulang ya. Terus uremic syndrome yang tadi kita bahas bisa menyebabkan encephalopati, uremi, gangguan jantung, gangguan hepar, gangguan kulit, banyak lagi ya. Aterosklerosis ya, kemudian hipertensi, edema, dan dislipidemia. Oke. Oke, ini prognosis dan pemantauannya. Jadi untuk mengetahui prognosisnya itu berdasarkan GFR, ya berdasarkan GFR sama albumin, ya. Oke, tinggal dihitung nanti berdasarkan GFR dia tuh grade berapa, ya. Misalnya GFR-nya itu antara GFR-nya 50, artinya dia 3GA. Oke, albuminnya itu berapa nih? Ya, misal albuminnya kurang dari 30 ya. Sehingga dia satu. Satu itu apa? Ini angka apa sih? Satu itu adalah berapa kali per tahun untuk kontrol ya, untuk cek ulang albumin dan eh, ini GFR-nya. Oke. Ini minimal ya, minimalnya berapa kali per tahun. Terus yang merah kuning hijau apa? Merah ini prognosisnya. Kalau semakin gelap ini makin buruk ya. Warna marun itu paling buruk, warna hijau masih oke. Ya. Meskipun CKD ini dia bersifat irreversible sayangnya ya, irreversible ya. Sedangkan kalau aki ya itu masih reversible, artinya masih bisa kembali lagi. Oke. Jadi pasien gagal ginjal yang kronik itu ya seumur hidup pemantauannya gitu ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu perbedaan aki sama CKD ya. Selain dari onset, onset kan udah jelas ya. Kalau kronik itu lebih dari 3 bulan, dia bersifat irreversible. Kalau aki bersifat reversible. Untuk etiologinya itu adalah prerenal, renal, dan postrenal. Kalau metabolik itu etiologinya adalah, sorry, kalau CKD itu etiologinya metabolik seperti hipertensi, diabetes mellitus ya. Kalau pada skenario kita yang kemarin ya, itu sebenarnya klinisnya itu lebih masuk gagal ginjal kronis ya. Cuman belum memenuhi di onsetnya aja. Sebenarnya kalau di klinis kita bisa diagnosis akut on CKD ya. Akut on CKD. Jadi dia klinisnya mengarah ke CKD tapi apa onsetnya itu masih akut. Oke, terus diagnosisnya kalau HB-nya kemarin kalau CKD ya, dia sebenarnya bisa kita bikin trias ya kalau mau gampang. Ada azotemia ya, peningkatan urea kreatinin, terus ada hipertensi sama anemia. Ya, ini klinis yang khas pada CKD. Oke, biasanya kalau aki baru-baru nih dia nggak akan menyebabkan peningkatan azotemia berlebih ya, meningkat sih oke. Anemia biasanya dia nggak sampai menyebabkan anemia ya. Tapi ya kalau pada skenario kemarin juga belum anemia banget sih ya. Hipertensi udah. Oke, terus USG-nya ini ginjalnya mengecil, ini normal. Klasifikasinya kalau aki menggunakan klasifikasi Riffle ya, kalau gagal ginjal menggunakan klasifikasi berdasarkan GFR. Ada stage 1 sampai 5. Untuk tata laksananya, kalau aki itu atasi penyakit yang mendasari, apakah prerenal, renal, atau renal. Kalau gagal ginjal kronis itu sesuai dengan klinisnya ya. Tadi atasi gejala atau atasi komplikasi ya sama terapi pengganti ginjal kalau dia stage 4 atau 5. Oke, ini perbedaan dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjangnya ya. Sama lah kira-kira rangkuman dari tabel sebelahnya aja.
Oke. Ini kalau CKD itu gejalanya juga sudah mengarah ke CKD ya. Gejala CKD gimana? Lemas, ya, anemia, overload, ya, sesak, dan sebagainya. Oke, soal latihan. Nyonya Monang, ya usianya 55 tahun ke mana nih? Konsultasi hasil lab. Oke, pasien DM lama tidak minum obat, terkadang kedua tungkai bengkak, sering merasa lemas. Hasil lab pasien HB-nya gila 6,1 ya, gula darah puasanya meningkat, kolesterol meningkat, ureu meningkat, kreatinina meningkat, variabel yang tidak digunakan untuk menilai derajat keparahan pada pasien ini apa? Oke, sebenarnya kita tentukan dulu diagnosis pasien ini apa. Pertama, apakah ada onsetnya? Ada keterangan onset nggak? Konsultasi hasil lab nggak ada ya? Ya sejak kapan hasil labnya kayak gini? Nggak ada. Tapi clue-nya adalah pertama kita cari faktor risiko ya. Faktor risiko. Faktor risikonya di sini ada DM. Mana DM? DM terus apa namanya? Dislipidemi itu dia faktor risiko metabolik ya, bukan faktor risiko prerenal, renal ataupun postrenal, metabolik. Oke, terus yang kedua pendekatannya dari komplikasinya, klinisnya ya. Dari klinis ada nggak dia eh, menyebabkan trias CKD, anemia ya, azotemia, sama hipertensi. Hipertensi nggak ada keterangan sih, tapi anemia oke, azotemia juga oke. Terus kalau yang ketiga intra BK ya, nanti kita lihat ya. Udah, nih ya. Dari faktor risiko sama klinis, dia bisa kita diagnosis sebagai CKD. Oke? Nah, yang tidak digunakan untuk menilai derajat keparahan apa? Jawabannya ureum. Ya, kenapa kayak gitu? Karena derajat keparahan itu dinilai menggunakan GFR ya. Pada CKD untuk menentukan stage-nya atau stadiumnya itu pakainya GFR. GFR rumusnya gimana? Rumusnya ini ya. 140 dikurangi A, B, C ya. Intinya ada 4 faktor ini. Age, body weight atau berat badan, sama kreatinin serum. Ya, GFR 140 dikurangi age dikali berat badan dibagi 72 dikali kreatinin ya. 140 dari mana, 72 dari mana, nggak tahu ya. Itu konstanta. Oke. Itu konstanta udah dari sananya. Oke. Terus ini kalau wanita nanti dikali 0,85. Jadi kesimpulannya untuk menentukan derajat keparahannya itu usia masuk nggak? Usia age masuk. Jenis kelamin masuk nggak? Masuk juga. Kenapa? Karena kalau wanita ya ingat kalau wanita harus dikali 0,85. Berat badan masuk. Kreatinin juga masuk. Yang enggak ureum. Oke? Itu. Ada pertanyaan? Terus lagi. Ya, Mary, 32 tahun, keluhan sesak, muntah, pasien mengeluhkan badan terasa lemas, kulit mudah kering, volume kencing sering berkurang. 6 bulan nih, udah ada onsetnya, kita ada hilal lah ya, ini CKD udah. Riwayat hipertensi positif, minum obat tidak patuh, lemas, tekanan darah tinggi, ya edem, ada ronki, ya ada apa? Edem pulmo. Oke, berat badan 50. HB-nya turun, MCV, MCHC normal, ureumnya meningkat banget, kreatinnya juga meningkat. Nah, diagnosis fungsional pada ginjal pasien itu apa? Oke, pertama kita singkirkan yang enggak dulu ya. Contohnya ada suhu nggak? Suhu nggak? Suhu nggak ada, tapi dia keluarnya sesak dan muntah, nggak ada keterangan demam. Oke, ini coret aja lah. Nefrotik,
Ada nggak dia proteinuria, ya, hiperlipidemia, kriteria sindrom nefrotik? Nggak ada, coret aja lah. CKD, nah CKD baru memenuhi semuanya nih. Ya, ada Rails, ini tanda edem pulmo. Edem pulmo masih ingat triasnya? Edem pulmo ini blok berapa ya? Ya itulah 41 ya. Ada sesak ya, sesak, ronki, ronki basal pulmo ya, ronki basal pulmo sama saturasi turun. Nah, meskipun di sini nggak ada saturasi, tapi oke lah. RR-nya meningkat ya, kemungkinan saturasinya turun, maka dia edem pulmo. Nah, udah CKD ini ya. CKD, terus yang ditanya derajat fungsionalnya, CKD stage berapa? Langsung aja kita masukin pakai rumus GFR. Ya, 140 dikurangi H-nya 32 ya, disuruh kali 50 dibagi 72 dikali C. Kreatininnya berapa? 32. Hasilnya 1,9125. Oke. Harus latihan ngitung cepat juga ya, supaya bisa menghitung GFR dengan cepat. Oke. Nah, jadi karena cuma sedikit sekali ya, 1,9, artinya dia kurang dari 15. Ya udah berarti dia stage 5. Ya udah tinggal pajangan lah itu ginjalnya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Keseimbangan asam basa. Oke, jadi eh gimana ya mulainya? Jadi di tubuh kita itu bisa terjadi perubahan kondisi keasaman atau pH-nya, pH darah. Ya, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jumlah H+ yang ada di darah. Ya, semakin meningkat H plusnya, ya, maka dia akan menjadi darah akan menjadi asam. Semakin turun H plusnya, dia akan menjadi basa. Ya, jadi yang disebut kondisi asam ketika H plus berlebih. Disebut kondisi basa itu kalau H plusnya berkurang. Jadi basa itu bukan karena ada zat basa apa, bukan ya, tapi karena H plusnya berkurang. Oke, pH kita itu dijaga dalam range ini 7,35 sampai 7,45, sangat sempit. Oke, kalau turun 0,5 aja kita sudah bilang itu adalah asidosis ya. Misal 7,3 itu asidosis ya. Oke, gitu. Nah, siapa yang mempertahankan pH kita dalam range yang sangat sempit ini ya? Yang mempertahankan itu adalah larutan buffer. Larutan buffer atau bahasa Indonesia larutan penyangga yang kita pelajari di SMA kelas 9 kali ya. Larutan buffer itu apa? Ya, yang disebut larutan buffer itu adalah asam lemah ya atau basa lemah yang bisa eh, melepas atau menarik asam, melepas atau menarik H+. Nah, zat penyangga yang ada di tubuh kita itu adalah H2CO3 ya. H2CO3 ini dia bisa mengeluarkan asam ya. Dia bisa bereaksi menjadi H+ ya. Kalau H+ keluar dia menjadi asam darahnya. Di zat sisanya HCO3-. HCO3-. Oke. Nah, kalau pada kondisi tubuh kita itu kekurangan H+, ya, si HCO3 ini akan bereaksi menjadi kayak gini. Ya, ingat kalau kondisi kekurangan H+ alias alkalosis,
H2CO3 akan bereaksi menjadi kayak gini ya. H2CO3 itu disebut asam karbonat. Oke. Nah, terus kalau kondisi kita asidosis kebanyakan H+, ya, dia akan bereaksi bolak-balik ya. Dia akan kembali menjadi H2CO3. H2CO H2CO3 ya, dia bisa menjadi bentuk lain yaitu CO2 ditambah H2O ya. CO2 ditambah air. Jadi kalau H plusnya meningkat ya, reaksinya nanti akan bergeser ke kiri ya. Dia akan membentuk banyak CO2 sehingga ketika kondisi asam CO2-nya meningkat, napas kita akan ngos-ngosan untuk mengeluarkan si CO2 ini ya. Kayak gitu. CO2 dia juga bereaksi bolak-balik bisa menjadi H2CO3 juga. Oke. Nah, parameter untuk menentukan asidosis, metabolik atau respiratorik itu dari CO2 sama HCO3. Oke, kalau HCO3 ini menentukan metabolik, kalau CO2 ini respiratorik, karena dia diatur melalui sistem respirasi. Oke, itu intronya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi gimana tubuh kita mempertahankan pH? Ada dua cara. Cara pertama, cara yang gampang, pakai zat buffer tadi, H2CO3 tadi. Ya, atau ada banyak sistem buffer di tubuh kita. Sebenarnya nggak cuma H2CO3. Yang paling banyak, yang paling dominan, yang paling kita pelajari juga itu ya memang H2CO3 ya, atau bikarbonat. Yang lainnya ada fosfat buffer system, ada protein buffer system, itu nggak terlalu kita pelajari, tapi ada gitu ya. Yang kita pelajari itu yang bikarbonat aja. Mekanismenya kayak tadi ya, kalau H plusnya asidosis meningkat, dia akan geser ke kiri ya, membentuk CO2 sehingga respirasinya meningkat untuk membuang CO2 yang berlebih. Oke, kalau H plusnya turun gimana? Ya, kalau alkalosis gimana? Kekurangan H plus. Ya, nanti reaksinya bergeser ke kanan. Gitu ya. Napasnya CO2-nya jadi rendah, napasnya jadi slow, bradikardi. Bradipno. Oke, terus kalau lini satu nggak mempan, masuk lini dua, dia akan ber apa ya kerjasama dengan dua organ ini. Satu pulmo, kedua renal. Ya, pulmo akan meningkatkan ekskresi CO2. Renal akan menjaganya dengan meningkatkan ekskresi H+. Oke, ingat lagi kalau asidosis itu ketika kadar H+ tinggi. Kalau alkalosis ketika kadar H+ rendah. Ya, ini keterangannya ya. HCO3 dia larutan buffer bisa berubah jadi asam lemah atau basa lemah bolak-balik ya. Kalau tubuh kita itu butuh asam alias alkalosis ya, kita butuh asam, dia akan bereaksi ke kanan membentuk H+ dan HCO3. Oke, ini yang udah aku jelasin tadi ya. Sebaliknya kalau tubuh kita kelebihan asam, dia bergeser ke kiri, alias asidosis. Oke, membentuk uh, bersama untuk membentuk H+ bereaksi untuk membentuk H2CO3, H2CO3 ke kiri lagi bentuk CO2 dan H2O. Oke. Oke, itu ini agak ribet ya karena kita nggak terlalu kita kebanyakan klinis, ini sangat fisiologis, sangat kimiawi. Terus gimana? Kita spesifik membahas ginjal ya. Ini kan ada pulmo, ada renal. Kita lebih spesifik bahas renal karena ini blok um, genito-urinary dermatologi. Nah, gimana mekanisme ginjal menjaga pH kalau terjadi asidosis ya? Ginjal itu akan mengasamkan urin. Asidosis artinya di dalam darah kita kebanyakan H+, ya, kebanyakan H+. Dia akan dikeluarkan ke urin sehingga urinnya jadi asam. Itu cara kerja ginjal, mengasamkan urin sehingga H+ kebuang dan mengalkalinasi sisasi plasma. Oke, supaya plasmanya jadi lebih basah dengan cara menahan HCO3. Gimana mekanismenya? Jadi
ya. Kita harus tahu dulu, ingat lagi kalau mekanisme filtrasi urin itu ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, sama ekskresi. Filtrasi itu penyaringan, reabsorpsi itu diambil kembali zat yang masih dibutuhkan, sekresi itu ditambahkan, ya, ditambahkan zat-zat yang belum terfiltrasi tapi harus dibuang, sama ekskresi, ya, udah urinnya dikeluarin. Nah, kalau terjadi peningkatan H+, pada ginjal akan terjadi peningkatan sekresi, ya. Jadi akan meningkatkan sekresi ke tubulus. H+ akan dibuang dari kapiler ke tubulus. Oke, sehingga dia dieliminasi. Oke, sehingga H+ plasma berkurang. Kemudian dia juga akan mereabsorpsi HCO3 yang terfiltrasi. Ya, dia akan mereabsorpsi H2CO3. HCO3, sorry. HCO3 dia diambil. Supaya apa? Supaya reaksinya bisa bergeser ke kiri, ya. Sehingga H+ berkurang, dia harus supaya berkurang dia menjadi H2CO3. Nah, untuk menjadi H2CO3 dia butuh HCO3 min. Ya, sehingga ini diabsorpsi H+ untuk menurunkan dia disekresi. Ya, disekresi ke dalam lumen tubulus, jadi dia malah dibuang sekresi. Oke, nah selain disekresi kemudian diekskresi ke urin, dia juga diubah ke H2CO3. Oke, terus itu kalau terjadi asidosis. Kalau alkalosis gimana ginjal? Apa yang dilakukan ginjal? Oke, yang dilakukan ginjal ketika terjadi penurunan H+, dia akan membuang kelebihan HCO3, ya, supaya dia nggak kebanyakan diubah ke kiri. Jadi HCO3-nya itu malah akan dibuang. Kebalikannya, ya, HCO3 dibuang ke urin dan mengasamkan plasma dengan menahan H+. Ya, mekanismenya dia akan mengurangi sekresi dan ekskresi H+. Jadi H+ yang keluar itu berkurang. Ya, kemudian reabsorpsi HCO3 min. Jadi diambil lagi. Reabsorpsi tak tuntas. Jadi dia nggak direabsorpsi, malah dibuang. Oke, dia meningkatkan ekskresi HCO3. Oke, kayak gitu. Ini reaksinya secara skematis, ya. Ini tubulus ginjal, ini kapiler. Kalau kita potong, ya, ini sel-sel tubulus, ya, sel-sel interkalasi namanya, sel tubulus. Ini pembuluh darah plasma, ini lumen tubulus, ya, lumen urin isinya. Ini reaksinya. Eh, jadi CO2 tadi, ya, sorry, CO2 ini untuk membentuk HCO3, ya, dia kan butuh, ini kan reaksi sebaliknya, ya. Ini CO2 ditambah HCO3, sorry, CO2 ditambah H2O, H2O, dia menjadi H2CO3. Dia dibantu oleh enzim namanya karbonil anhidrase, ya, karbonat anhidrase. Oke. Nah, setelah ditambah nih, ya, H2O ditambah CO2, dia akan menghasilkan ini HCO3 dan asam. Oke, itu mekanismenya. Jadi untuk membentuk H2CO3 melalui CO2 dan H2O, dia butuh enzim namanya karbonat anhidrase. Ini penting karena nanti berkaitan dengan mekanisme obat, ya. Ada karbonat karbonat anhidrase inhibitor. Ini respon ginjal kita terjadi asidosis dan juga alkalosis, ya. Jadi kalau asidosis otomatis sekresi dan ekskresinya meningkat. Kalau alkalosis otomatis menurun. Oke. Oke, ini lebih pusing lagi, ya. Asidosis itu terjadi ketika pH-nya turun, ya, karena kegagalan mekanisme lini 1 dan lini 2. Etiologinya, ya,
Ada yang asidosis metabolik sama asidosis respiratorik, tapi intinya mereka keduanya itu pH-nya berkurang, kurang dari 7,35. Kalau yang metabolik asidosis bisa disebabkan oleh proses metabolik seperti KAD, ya, diare, gangguan ginjal, shock, dan sebagainya. Kalau yang respiratory acidosis, otomatis dia gangguannya ada di sistem respirasi seperti hipoventilasi, ya, karena dia nggak bisa napas dengan baik, misalnya pasien asma sesek tuh pas napasnya, ya, atau COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ya, PPOK, dia juga napasnya jadi pelan, atau ada obstruksi, ya, atau trauma atau obat-obatan dan sebagainya. Intinya hipoventilasi. Nah, kita bahas dulu yang asidosis metabolik, ya. Dia adalah peningkatan H+, ya, H+ meningkat disertai penurunan HCO3. Nah, kenapa HCO3-nya itu turun? Karena ini bisa karena kegagalan ginjal. Ya, kalau kasusnya gagal ginjal, kegagalan ginjal untuk reabsorpsi. Karena tadi kan kalau terjadi asidosis ginjal harusnya dia reabsorpsi si HCO3 min. Ya kan, tapi kalau rusak ginjal yang nggak bisa reabsorpsi sehingga gagal deh, sehingga pH-nya tambah turun. Oke, pH-nya jadi asidosis. Sehingga apa yang dilakukan oleh pulmo, ya, kalau ginjalnya udah nggak berdaya, ngapain sih pulmo? CO2 ini juga akan turun karena kompensasi pulmo, ya. Ini dia reaksinya berjalan ke kiri, ya. Ini mekanisme pulmo. HCO3 seadanya dia bereaksi dengan H+ untuk membentuk ini, ya. Kemudian CO2-nya nanti dikeluarkan lewat napas. Itu kalau ada HCO3-nya. Masalahnya kalau pada pasien CKD, HCO3-nya bisa habis juga. Jadi nggak bisa bereaksi ke kiri. Oke, jadi napasnya tetap cepat, CO2-nya akan turun. Oke, kalau asidosis respiratorik, ya, itu terjadi penurunan pH alias peningkatan H+, ya. H+-nya meningkat disertai peningkatan CO2 karena kegagalan pulmo. Sekarang pulmonya yang gagal, ya, karena asidosis respiratorik. Ini CO2-nya meningkat yang harusnya dia kompensasi buat buang oksigen, ya. Jadi CO2-nya meningkat. Entah itu karena penyakit ini, ya, COPD, obstruksi atau lain-lainnya, sehingga HCO3 itu akan meningkat karena kompensasi ginjal. Ya, ginjal akan reabsorpsi HCO3 sambil membuang si H+ lewat urin. Ya, sehingga pada asidosis respiratorik pH-nya akan turun, ya, CO2-nya akan naik, terus HCO3-nya juga akan naik. Ya, ini pneumoniknya atau cara gampangnya yang nanti aku jelasin, yang reverse sama match. Kalau metabolic match, pH-nya turun, HCO3-nya turun, CO2-nya juga turun. Turun semua tuh. Ya. Tapi ini teoritisnya. Ini metabolic acidosis, manifestasinya jadi nyeri kepala, ya, hiperkalemi dan sebagainya. Kussmaul respiration, ini sangat khas pada asidosis metabolik, ya, napasnya cepat dan dalam. Cepat dan dangkal. Kalau respiratory acidosis, ya, eh, dia akan menyebabkan kelemahan otot, ya, dyspnea, sesak, sakit kepala, hiperkalemi, ya, dia karena hipoksia. Oke, itu asidosis. Terus kalau alkalosis, ya, ini terjadi peningkatan pH lebih dari 7,5 karena kegagalan di 1 sama 2. Oke, ini template. Nah, kalau alkalosis metabolik artinya terjadi peningkatan pH, ya. Artinya H+-nya turun. Kalau H+-nya turun, ya, pada kasus metabolik dia akan disertai peningkatan HCO3 min. Kenapa? Karena dia akan kehilangan asam secara berlebihan. Oke, dia kehilangan asam berlebihan, makanya alkalosis, sehingga ginjal mereabsorpsi lebih banyak HCO3 min. Terus CO2-nya juga akan meningkat karena kompensasi pulmo untuk
produksi asam, ya. Sehingga gimana caranya untuk meningkatkan CO2 ya, napasnya jadi pelan, ya. Itu kompensasi untuk meningkatkan H+, karena kita kondisi kekurangan H+. Jadi pada alkalisis metabolik, pH-nya turun, ya, match ya. Jadi HCO3-nya juga turun, CO2-nya juga turun. Oke. Kalau alkalisis respiratorik ini terjadi peningkatan pH alias penurunan H+ ya, sama aja. Tapi disertai penurunan CO2. Ini yang gagal yang si paru-parunya karena gangguan pulmo ya. Bisa ini etiologinya ya, bisa hiperventilasi yang meningkat, ventilasinya hipoksia, anxiety ya, pasiennya gelisah, ketinggian atau demam dan sebagainya. Nah, karena CO2-nya itu jadi rendah ya, karena hiperventilasi tadi, oke. Terus HCO3-nya itu akan turun karena kompensasi ginjal untuk menurunkan ekskresi H+, ya. Jadi ekskresinya ditahan supaya H+-nya tetap di plasma dengan cara HCO3-nya juga ditahan. Ya. Jadi pada alkalisis respiratorik pH-nya itu akan naik ya, lainnya kebalikan. HCO3-nya akan turun, CO2-nya juga akan turun. Nah, ini resumenya, ini cara gampangnya banget ya. Nggak usah pusing-pusing, tadi yang pusing itu teorinya, oke. Emang pusing, tapi kalau buat jawab soal sekedar analisis gas darah, HCO3, CO2, pH, itu gampang ya. Pertama kita lihat aja pH-nya, apakah kalau kurang dari 7,35 di asidosis, kalau lebih dari 7,45 di alkalosis. Udah, tentukan pH. Terus tentukan pH dengan kedua ini, HCO3 dan CO2, apakah searah apa enggak? Ya, HCO3 dan PCO2 dia selalu bersamaan. Kalau naik, naik semua. Kalau turun, turun semua. Oke. Kalau antara pH dan ini HCO3 dan PCO2 ini searah ya, artinya pH-nya naik, HCO3 atau PCO2-nya ikut naik, artinya dia searah, dia metabolik. Sebaliknya, kalau pH-nya itu berkebalikan ya, misal pH-nya turun, asam, tapi HCO3 dan PCO2-nya itu malah naik, maka dia berkebalikan, dikatakan berkebalikan atau respiratorik. Gampangnya, metabolik itu match ya, sesuai, artinya searah. Kalau respiratorik itu reverse ya, atau kebalikan gitu. Nanti ada kompensasi atau tidak kompensasi. Kalau tidak kompensasi atau murni ya, artinya pH-nya abnormal, tapi salah satunya itu up, salah satunya itu normal ya, PC2 atau HCO3-nya normal. Kalau terkompensasi sebagian atau parsial itu dua-duanya baik HCO3 maupun PCO2-nya itu abnormal semua. Kalau terkompensasi penuh pH-nya normal tapi PCO2 atau HCO3-nya itu tidak normal. Gitu. Ini resumenya ya. Ini juga resume. Nah, kita lanjut. Oh, ini tata laksananya. Sesuai penyebabnya ya, kalau AKI ya dengan hemodialisa karena dia masuk kategori CITO ya. Kalau KAD dia harus diguyur cairan yang banyak, kemudian diberikan insulin. Kemudian dikoreksi dengan bikarbonat ya, karena kalau asam dia butuh bikarbonat tinggi sehingga dia bisa bergeser ke kiri reaksinya. Kemudian kalau alkalosis itu sesuai penyebab juga. Kalau muntah berlebihan diberikan rehidrasi, kemudian diberikan antiemetik ya, H2 blocker. Kemudian koreksi dengan kalium klorida ya, dan juga inhibitor karbonik anhidrase. Ya, kenapa? Karena karbonik anhidrase itu kan kerjanya di sini ya. Kalau misalnya dia itu dihambat ya, uh, dia akan menghambat reaksi ini menjadi H+. Ya, menjadi H+ ditambah HCO3- atau sebaliknya. Oke,
Soal latihan. Ada pasien 50 tahun ke IGD keluarnya lemas, sesak, dan lain-lain. Intinya dia CKD dan rutin HD 2 kali seminggu. Kalau rutin HD, kita sudah bisa pastikan kalau dia CKD antara stage 4 atau stage 5. Ya, tapi terlewat nih karena sibuk ya. Terus pasiennya akhirnya mengeluh kayak gini ya. Terus dari hasil analisis gas darah menunjukkan pH-nya berapa nih? pH-nya naik apa turun? pH-nya turun ya. PCO2-nya 30 naik apa turun? Turun. HCO3-nya 19 naik apa turun? Turun. Artinya pH itu match ya, searah. Gimana sih matching tulisannya ya? Match searah dengan PCO2 dan HCO3. Sehingga karena dia match, maka dia asidosis metabolik. Ya, ini di sini aja lah. pH-nya turun, oke. Terus dia searah ya, semuanya turun, 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 turun. Maka dia metabolik, maka dia asidosis metabolik. Terus terkompensasi apa enggak? Nah, lihat semuanya dia abnormal, makanya dia terkompensasi sebagian atau parsial. Gitu ya. Oke, tamat sudah materi kita pada sore hari ini, lumayan panjang ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau misalnya belum ada, bisa belajar mandiri. Kalau ada yang pertanyaan, bisa PC aja nggak apa-apa. Oke, aku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.